Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video mudahnya belajar Pascal. Video ini adalah bagian ketiga dari 28 video. Pada video ini kita akan mempelajari tentang tipe data, variabel, dan konstanta pada Pascal. Variabel, yang dimaksud variabel adalah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah-ubah sepanjang kode program. Jadi variabel hanya sebuah nama panggil. Contoh Budi, Tuti. Tuti itu identitas seseorang. Ketika dipanggil Tuti maka dituju ke dia. Ketika dipanggil Budi maka menuju ke dia. Ketika dipanggil Suryana maka menuju ke dia. Oke, ini ada contoh penulisan variabel yang benar dan yang salah. Contoh yang benar adalah jari 2. Maksudnya ini untuk mewakili jari-jari. Nama underscore mahasiswa, nomor HP, tapi HP-nya dengan karakter besar, tanggal lahir dengan T dan L karakter besar. Pada video bagian pertama, di situ ada 4 kriteria dalam penulisan yang benar sebuah identifier. Variabel ini termasuk seperti itu. Jadi ada 4 syarat. Silahkan cek di video pertama untuk mengetahuinya. Contoh yang salah di sini ada 3 kata. Kenapa salah? Karena ada angka 3 di depannya. Kemudian nama anak. Kenapa salah? Karena ada spasi. Kata pagar kunci. Kenapa salah? Karena ada karakter khusus. Kemudian selain variabel, ada tipe data. Tipe data itu banyak sebetulnya di buku-buku pelajaran di internet. Silahkan bisa dipelajari. Tapi menurut saya pribadi, tipe data dasar itu sebetulnya ada 5 ini. Ini pendapat saya pribadi ya. Bagi yang membantah boleh silahkan di kolom komentar. Menurut saya tipe data itu ada 3 kelompok, yaitu tipe data yang dioperasi matematika, kemudian tidak dioperasi, dan tipe data logika. Yang dimaksud dengan tipe data matematika, dengan dioperasi matematika, itu maksudnya data tersebut akan ditambahkan atau dikurangi atau dibagi atau dikali atau dijumlahkan. Contoh tipe data ini integer dan real ya. Untuk integer itu nilai yang bulat, angkanya bulat. Kalau real itu yang desimal, pecahan, atau yang mempunyai nilai koma. Contoh data yang dioperasikan matematika, misal luas, panjang, lebar, kemudian harga barang, kemudian misal diskon, dan seterusnya. Intinya yang variabel itu atau yang nilai itu akan dioperasikan matematika. Kalau yang tidak dioperasikan matematika itu saya pecah menjadi 2, yaitu ada string dan karakter. Dua-duanya sama. String dan karakter itu berisi tentang kumpulan angka atau huruf. Boleh angka, boleh huruf.
Kalau yang di operasi matematika itu wajib berupa angka. Kalau yang tidak dioperasikan matematika itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf atau kombinasinya. Tapi bedanya untuk string dan karakter, kalau string itu boleh satu atau lebih dari satu kumpulan kata atau huruf. Kalau karakter wajib hanya satu. Contoh yang string itu aku, kamu, kita, Indonesia, Indramayu. Itu contoh yang string. Kalau variabelnya, misal nama mahasiswa, kemudian ada asal kota, alamat. Tadi yang operasi matematika itu angka yang dioperasikan matematika, bisa ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Kalau ada berupa angka tapi tidak dioperasikan matematika, maka dia masuknya ke string atau karakter. Contoh, nomor rumah. Nomor rumah itu misal isinya adalah 40 atau nomor 5 atau nomor 20. Dia berupa angka tapi tidak dioperasikan matematika karena tidak ada nomor rumah ditambah nomor rumah gitu. Misal nomor sepatu, berat badan, nomor handphone itu tidak dioperasikan matematika walaupun dia berupa angka. Kemudian tipe data kategori yang ketiga itu ada tipe data logika. Salah satu tipe datanya adalah boolean. Tipe data ini hanya berisi dua nilai, yaitu true dan false. Nanti kita tindak lanjut. Oke, selain variabel ada yang namanya konstanta. Konstanta ini sebetulnya variabel juga, tapi bedanya kalau variabel tadi nilainya dapat berubah-ubah atau tidak tetap sepanjang kode program. Kalau konstanta kebalikannya. Konstanta ini nilainya tetap selama program ini berjalan, nilainya hanya itu aja. Oke. Ini contoh implementasi. Kalau tadi dalam video sebelumnya itu ada hanya perintah dasar, ada uses WinCRT, kemudian begin, kemudian instruksi programnya dan end titik. Kalau ini ditambahkan variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta ini boleh diisi hanya variabelnya saja, boleh diisi hanya konstantanya saja, boleh dua-duanya. Kemudian urutannya boleh variabel dulu, boleh konstanta dulu, bebas. Di depan variabel ini ada nama, koma, alamat. Artinya variabelnya itu nama dan alamat, kemudian diikuti dengan titik 2 string. Artinya variabel nama dan alamat ini tipe datanya string. Ini boleh jadi satu, dipisahkan dengan koma, atau di bawahnya nama titik 2 string, kemudian alamat titik 2 string, atau dijadikan satu untuk satu tipe data. Kemudian di sini ada umur titik 2 integer, maksudnya variabel umur tipe datanya adalah integer. Untuk konstanta itu menggunakan sama dengan. Kalau variabel menggunakan titik koma. Nah, konstanta adalah tadi nilainya tetap selama program itu berjalan. Misal pi sama dengan 3,14. Kalau di Pascal, koma itu digantikan titik, bukan koma. Tapi ini maksudnya koma. Kemudian nomor underscore sepatu sama dengan 40, titik koma. Kemudian kota sama dengan kutip Indramayu.
ini adalah konstanta, nilainya tidak berubah. Oke, seperti itu. Kita coba langsung ke implementasi. Kita tunggu. Oke, ini pada jendela Turbo Pascal. Coba kita uses win_crt titik koma, kemudian boleh variabel. Tadi misal variabelnya ada nama, alamat, ini tipe datanya misal string. Kemudian ada golongan darah, misal tipe datanya char. Kemudian ada misal apa untuk yang numerik, harga barang. Misal integer. Kemudian konstanta. Misal untuk konstanta saya misal kota sama dengan Indramayu. Kita contoh satu saja. Kemudian n titik. Oke. Ini untuk variabel tadi sudah saya katakan boleh dijadikan satu variabel yang sama. Misal di sini ada nama, alamat. Karena ini variabelnya string, tipe datanya string, boleh dijadikan satu. Atau selain seperti ini boleh juga dipisahkan. Misal alamat titik 2 string. Boleh dijadikan satu untuk tipe data yang sama, boleh dipisah seperti ini. Misal di sini kita coba tampilkan write buka kurung kutip kota asal saya dari titik 2 kutip titik koma. Untuk menampilkan variabel, isi dari variabel itu atau konstanta itu kita tuliskan nama variabelnya atau konstantanya. Misal kita manggil orang Budi, maka Budi itu akan nengok gitu. Nah, kita panggil misal konstanta kota titik koma. Untuk menampilkan konstanta atau variabel tidak usah dikasih kutip. Kalau menampilkan tulisan biasa yang akan ditampilkan ke layar monitor itu dikasih kutip, bedanya hanya itu. Coba kita lihat hasilnya running. Kota asal saya titik 2 Indramayu. Di kode program itu tidak ada tulisan Indramayu antara begin dan end. Nah, tapi memanggil nilai dari kota. Kotanya dipanggil. Nah, sementara di konstanta kota itu sudah diisi dengan nilai Indramayu. Maka ketika di sini write kota, nampilnya adalah Indramayu. Oke. Pada video bagian 2 dijelaskan write dan writeLn. Coba misal di baris pertama ini kita ganti dengan writeLn. Maka setelah tulisan kota asal saya dari titik 2, dia akan enter.
Oke, dia akan turun. Karena setelah write-learn ini, kode yang dihasilkan atau eksekusi yang dihasilkan itu akan berada di bawahnya. Oke. Ini ketika menampilkan konstanta. Bagaimana ketika menampilkan variabel? Variabel ini nilainya berubah-ubah. Artinya mengisi nilainya atau mengubah nilainya itu di bagian program. Contoh, kita ada variabel nama. Kita isi dengan misal Budi. Nama titik 2 sama dengan Budi. Artinya variabel nama kita isi dengan Budi. Misal kita write-learn atau write, ini kita write saja. Misal write nama saya adalah titik 2 kutip titik koma, coba write-learn yang keduanya kita tampilkan nama. Kita coba running, ini akan jadi satu baris. Oke, kenapa jadi satu baris? Karena setelah menampilkan variabel kota tidak ada enter karena write. Nah, kita coba ganti write-learn, running lagi. Oke. Nama adalah variabel. Kita isi dengan Budi. Saya mengatakan variabel itu isinya akan berubah-ubah atau isinya dapat berubah-ubah selama program ini berjalan. Misal, nama ini kita definisikan lagi menjadi Adistira Suryana. Titik koma, kemudian write nama teman baik saya adalah kemudian write lagi, panggil variabel nama. Di sini di atas nama saya adalah, kemudian kita panggil variabel nama. Kemudian di bawahnya nama teman baik saya adalah, kita panggil variabel nama. Dua-duanya memanggil variabel nama. Tapi nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena coba kita kasih pisah enter untuk biar jelas. Kenapa hasilnya beda? Karena di sini ada 2 kali pengisian nilai dari variabel nama. Yang pertama diisi dengan Budi, kemudian ditampilkan, maka hasilnya Budi. Yang kedua, variabel nama diisi dengan Adistira Suryana, kemudian ditampilkan, maka isinya adalah yang terbaru. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kita tutup dulu. Ini ada error, kenapa? Karena tidak ada titik koma di sini. Oke. Kota asal saya dari Indramayu. Indramayu ini adalah konstanta, nilai dari sebuah konstanta. Kemudian nama saya adalah nama isinya Budi.
Karena kita definisikan variabel ini dengan Budi, kita isi variabel ini dengan Budi, kemudian kita timpa variabelnya dengan Adistira Suryana, walaupun sama-sama memanggil variabel nama, tapi beda isinya. Untuk variabel yang lain sama seperti itu. Kesimpulannya kalau variabel nilainya kita definisikan di badan program, kalau konstanta definisikan di awal. Variabel itu nilainya berubah-ubah sesuai dengan kode program, kalau konstanta nilainya tidak berubah-ubah. Oke, cukup untuk video ketiga ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.